Inilah resep pertama, mau sukses, mau hebat, perbaiki sholat. Aqimis salah, dirikan sholat. Yang kedua, belajar dari kisah yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, hindari maksiat, hindari dosa, berbuat baik kepada istri, muliakan suami. Alhamdulillah, saya lihat ini ibu-ibu soleha. Ibu-ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Bawa pulang ini resepnya. Gampang sekali menjadi istri yang soleha. Bagaimana caranya Ustadz? Rumusnya sederhana. R-E-N-A-H. Bacanya Rena. Apa itu Rena? R. Ramah. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Tidak pernah bicara kasar. Karena tanpa ridho suami maka istri susah masuk surga. Maka istri yang baik tutur katanya tabe daeng. Idi mi terserah kakanda. Kalau itu yang baik aku pasrah. Istri yang baik datang suaminya disambutnya assalamualaikum kakandaku Arjuna. Lalu disambutlah oleh suaminya waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya pun berkata tahu bapak suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya berarti saya jelek kemarin. Nah ini juga suami yang tidak tahu dipuji. Ramah, jangan sampai kita istri kasar ngomong sama suami. Baru pulang suaminya terlambat langsung dia buka pintu. Dari mana kau lagi dongok? Ila bolongnya terlambat si lisu. Jangan sampai seperti itu. Muliakan. Kadangkala juga ada istri dia mau tunjukkan bahwa suaminya diatur. Jangan. Ada istri, datang temannya suaminya, datang keluarga suaminya, bahkan di depan mertuanya dia kasar kepada suami. Kalau kasar di depan suami, lalu ada mertua, maka ketika ada masalah, siapa yang tolong ibu? Contoh ya, kalau ibu kasar di depan suami, bicara kasar sama suami, tidak menghargai suami, lalu suami ketemu ibunya, maka ibunya panggil sini kau dulu nak, banyaknya uangmu, tingginya sekolahmu, setengah mati kujualkan kau sawah supaya tinggi sekolahmu, supaya tidak hina korang. Nah istrimu sendiri yang hina kau. Apa gunanya itu istrimu? Jak bawan nah, abean nih. Mak bene sih kau. Hancurlah ibu. Kenapa? Karena ibu tidak menghormati suami. Tapi coba kalau menghormati suami. Di depan mertua kita hormat. Begitu suami mau macam-macam, datang ibunya. Dia akan berkata mari ngerek kok. Sadar kok, jangan kasih begitu istrimu. Kalau kau kasih begitu istrimu, tidak halal air susuku. Maka ibu mulai hari ini sopan bicara sama suami. Ya, bisa ibu? Tutur kata yang lembut. R. Yang kedua, R-E. Apa itu E? Elok. Istri yang soleha berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Alhamdulillah ibu-ibu malam ini cantik semua. Tapi Nabi bilang ibu-ibu bapak-bapak di Makassar, iya cantik kalau mau pergi pengajian Ustadz. Giliran mau tidur sama kita daster 3 hari tidak ada cuci nak pakai. Pulang ke kantor tali BH kelihatan. Bau minyak gosok. Dikasih tahu kasih baik-baik saya itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. Ada juga begini. Bagaimana tahu suami tidak suka keluar rumah. Di kantor dilayani sekretaris yang cantik. Naik pesawat bisnis kelas. Sampai di Jakarta eksekutif kelas. Sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Di kantor kita lihat televisi, lihat artis cantik-cantik nonton. Suaminya nonton, lihat artis yang cantik-cantik. Mulus-mulus bersih. Balik lihat istrinya, badak picah. Ada di sini ketimun, pakai ukensi, angkat kakinya di atas kursi. Balik suaminya menguap, langsung suaminya meledai seperti King Kong. Mana anda menderita? Ya ibu, maka istri yang soleha berpenampilan cantik dan menarik. Bahkan Nabi jelaskan sebaik-baik penampilan seorang wanita adalah ketika ada suaminya di rumahnya. Maka mulai malam ini mau tidur ibu seksi. Pakai memang pakai yang balut cantik. Kalau perlu pakai baju renang. Yang penting jangan juga berlebihan. Ya,
Ya mentang-mentang sudah dengar ceramah malam ini, besok mau pulang suaminya dari laut, dia kuncir 3 rambutnya. 1 di depan, pakai romini mini, you can see, pakai sepatu tinggi. Pulang suaminya langsung dia bilang, astagfirullah, kesurupan istriku. Ya, ramah, elok, berpenampilan cantik, elok. Yang ketiga, N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang baik, akhir bulan kah itu, awal bulan kah, terima honornya suami, maka dia telepon suaminya, Pak, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat Bapak. Masya Allah. Ibu SMS begitu suaminya. Ya, tapi sekarang ibu-ibu lebih sayang pelihara kuku daripada pelihara suami. Coba kita lihat, ibu-ibu sekarang malas masak. Ya. Siapa yang ngurus suaminya? Pembantu. Mau makan suaminya, pembantu yang ngurus. Mau mandi suaminya, pembantu sediakan handuk. Mau pergi kerja suaminya, pembantu sediakan sepatu. Datang suaminya, pembantu yang bukakan sepatunya. Mau tidur suaminya, pembantu yang temani. Apalagi kalau pembantunya lebih seksi dari ibu. Ibu banyak lemaknya. Wassalam. Nala bene, nala lakemu tawe beng. 1, ramah. 2, penampilan cantik. 3, memasak masakan kesenangan suami. Yang keempat, RENA. Apa itu? Anggun. Anggun itu cerdas. Ibu belajar daripada nonton telenovela, daripada nonton sinetron yang bikin galau. Nonton sinetron, dia lihat artis India, dia bandingkan suaminya. Pasti kalah suami tak. Dia lihat artis-artis, dia lihat hidupnya yang enak-enak, maka dia tuntut suaminya seperti itu juga. Daripada nonton sinetron yang membuat hati kita kotor, yang membuat pikiran kita kotor, lebih baik kita belajar agama. Maka di rumah sebaiknya banyak buku agama. Bapak-bapak belikan buku istri. Kalau bapak tidak mampu mendidik istri, tidak punya ilmu untuk mendidik istri, maka sebaiknya bapak belikan buku agama, kasih istri. Baca ibu, sebentar malam kita bahas di tempat tidur. Selesai malam pulang kerja suaminya, diskusi di kamar. Bagaimana hasil bacaannya ibu? Alhamdulillah bagus sekali ini buku pak. Bagaimana kesimpulannya pak? Istri yang baik adalah taat kepada suami. Tapi suami yang baik harus menjadi imam yang bagus juga akhlaknya. Bola balik, sama-sama kena. Yang kelima, kata agama kita mengajarkan istri yang baik setelah RENAH. Apa ini H? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya. Jangan menjadi istri yang selalu mengkompor istrinya, suaminya. Banyak istri pergi pengajian, pulang pengajian malah dihasut suaminya. Apa katanya? Pak, itu tadi di pengajian, itu pegawai honor, tebalnya gelangnya pak, kayak pelek sepeda itu gelangnya istrinya. Bapak ini sudah 4 tahun kepala dinas, ini cincin masih cincin kawin. Apa kek kau bisa sikat di kantormu? Ini namanya mah Pak Guru salah. Kata pepatah orang Bugis, ajak musuru lakemu toa isikuna. Paham ibu? Paham? Ajak musuru lakemu toa isikuna. Bahasa Indonesianya, jangan kau paksa suamimu menggigit sikunya. Ini siku. Coba bapak-bapak gigit sikunya. Gigit nih. Sampai 17 Muharram 7 kali tidak bisa digigit. Tak putar-putar. Maknanya apa? Jangan menyuruh suamimu di luar kemampuannya. Maka istri yang baik, dia akan berkata setelah pergi suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki bapak sudah diatur Allah. Yang penting bapak bekerja, berapapun bapak datang, bawa atau tidak bawa, saya mensyukurinya. Nah, ini istri yang baik. Jangan menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motom pakai handphone yang mahal-mahal. Untuk apa? Pakai mic 3G. Padahal dia bukan artis, bukan wartawan. Orang pakai 3G itu yang video call. Kalau dia wartawan, dia mau siaran langsung. Kalau kita pakai 3G seperti HP-nya mamaku. 300.000 3G juga. Miss call G, SMS G, terima G. 3G juga itu namanya.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, maka mau baik dalam rumah tangga, mau sukses usaha, muliakan istri, hormati suami. Nah, bagaimana pula kita sebagai suami? Maka suami yang baik akan menjadi istrinya. Suami yang baik akan menjadi contoh buat anak dan istrinya. Jangan sampai kita menjadi suami kita menjadi kepala rumah tangga, melarang anaknya merokok, lalu dia merokok. Awas kau, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau itu rokok dengan batang-batangnya semua. 10 menit kemudian, nak, Piko belikan kak rokok. Apa masuknya bos? Ada perokok di sini? Ada? Mudah-mudahan bapak berhenti merokok. Ya, itu biasa perokok itu kayak beleng-beleng selian. Coba lihat itu perokok pak, kayak kurang kerjaan. Sandar-sandar di pagar. Itu aja dikerja 20 menit. Isap, buang. Isap, buang. Isap, buang. Sekali-kali isap kunyah. Yang merokok saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Niatkan pembeli rokok saya tabung untuk umrohkan istri saya. Nah, insya Allah. Jadi suami harus menjadi teladan buat istri kita. Jangan sampai kita bilang sama anak istri kita larang, jangan bicara kasar. Begitu kita marah kita kasar, bahkan memaki-maki istrinya. Coba saya tahu begini saya tidak nikahi kau. Apalagi tidak naduami anakmu. Kasar tidak pernah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan istri beliau. Salah satu akhlak mulia Rasulullah, tidak pernah memanggil istrinya dengan panggilan nama istri. 11 istri Nabi semua ada panggilan kasih sayangnya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil Khumaira. Apa itu Khumaira? Yang kemerah-merahan pipinya karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka suami yang baik panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Misalnya Pak ya, istri kita mancung hidungnya, panggillah, wahai istriku yang termancung hidungnya di pagatan. Nah bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya lagi dilihat yang rapi. Nah bilang justru giginya mancung. Ya lihat alisnya yang bagus, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, napa yang, oh belum. Nah bilang istrinya agak penyak. Jangan saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dilarang dalam Al-Quran. Ya, ada lagi yang bilang, Ustadz istri saya suka marah-marah, Ustadz istri saya suka mengamuk. Jadikan amal. Ada istri sahabat, waktu itu Umar bin Khattab jadi presiden. Ini sahabat dimarah terus sama istrinya. Lalu suaminya ini yang sahabat Nabi ini mau melapor kepada kepada Umar. Begitu mau datangi rumah Umar, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar, Umar juga dimarah-marah sama istrinya. Akhirnya tidak jadi. Lalu besok dia datangi Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarah-marah sama istri, Anda senyum-senyum saja. Dengar jawaban Umar. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih dan bersyukur kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Coba bayangkan Pak, bagaimana seandainya kita yang hamil? Coba bayangkan, bagaimana kalau kita hamil? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Enak enggak itu hamil bu? 9 bulan menderita, jalannya setengah mati, duduk pakai standar samping. Coba tidur sesak napas, poso, tidurnya gaya pasrah. Ibu-ibu waktu hamil pernah tengkurap? Pernah. 9 bulan itu ibu enggak tengkurap Pak. Bapak 1 bulan enggak tengkurap pusing. Syukur alhamdulillah. Jadi kalau istri marah, bayangkan saja bagaimana repotnya itu yang namanya menjadi perempuan. Gaji 1 juta, anak 4. Itu urusan istri, kasih cukup itu hidupnya 1 bulan 1 juta. Siapa punya urusan? Istri. Maka ketika istri marah, bayangkan saja bagaimana susahnya hamil. Dan bukan kita yang melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum?
Ada. Ah. Dia bilang, masuk kok nak. Ya, tidak. Nah, busi getet tuh kasih gigit kayu atau dia gigit karet. Coba, tuh luar biasa. Alhamdulillah bukan kita yang melahirkan, Pak. Coba paling menderita bapak-bapak kalau ngidam. Ada pernah ngidam, dia bilang, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, apa doanya? Apa ngidamnya, Ibu? Dia bilang, istriku ngidam, Ustaz. Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Saya bilang, berhenti kau nak kasih bodoh-bodoh itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 sudah naik suaminya di atas lemari. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suami yang baik ketika istri marah, bapak diam. Saya pernah rasakan, Pak. Saya pulang takziah malam-malam di Makassar. Tiba-tiba istri saya SMS. Habis pembalik. Minta tolong Ustadz, saya tidak bisa lagi keluar. Mati saya ini. Kenalah saya ceramahku ini. Saya tinggallah singgah di toko. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang kenal saya. Begitu di kasir saya bayar, langsung ada ibu-ibu bilang, ih Ustadz beli pembalut. Saya bilang, biar mi daripada saya yang hamil. Begitu saja Pak, supaya tenang perasaan. Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang laki-laki yang tidak tahu menghormati istrinya. Begitu kata Nabi. Nah, istri sopan kepada suami, suami menghormati istrinya. Coba diamalkan. Ya. Yang ketiga, jika ingin bersukses dalam segala upaya usaha kita di dunia, yang ketiga, muliakan orang tua. Anak-anak sekarang memuliakan orang tua mulai hilang. Sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Santun sama pacarnya, tidak sopan sama mamanya. Kalau mamanya yang ngajak, banyak alasannya. Giliran cowoknya yang ngajak, cari alasan supaya bisa keluar meskipun dia bohongi orang tuanya. Auzubillah min zalik. Percayalah saudara-saudara sekalian, tidak ada keberkahan bagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Itu perintah agama. Jangan berkata saja, bicara kasar saja. Dilarang dalam agama, apalagi sampai meneteskan air mata orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, mau sukses dagang, mau sukses upaya kita, apapun pekerjaan kita, muliakan orang tua. Salah satu cara memuliakan orang tua yang mulai hilang di tengah-tengah kita, tidak sopan ketika telepon sama orang tua. Contoh, adik-adik atau bapak-bapak nih, menerima kita telepon, ibu kita lagi telepon, ya, tiba-tiba menelpon kita punya bos, anggaplah menelpon kepala dinasnya. Ini Satpol PP ditelepon sama kepala dinas, atau Satpol PP ditelepon sama bupatinya. Langsung dia reject teleponnya ibunya, dia matikan telepon ibunya, lalu dia katakan, siapa bupati? Perintah. Ini tentu cara menyakiti orang tua. Tidak sopan anak seperti ini. Lalu bagaimana cara yang baik? Salah satu cara yang baik, menerima telepon dengan santun, menerima telepon dengan penuh adab. Gimana caranya Ustaz? Terima teleponnya Pak Bupati, lalu disampaikan, Pak, mohon maaf, saya lagi online, lagi terima telepon ibu saya. Sebentar saya telepon balik Pak. Lalu kita lanjutkan bicara sama orang tua. Adik-adik mau beradab, termasuk ibadah, ya, menerima telepon. Salah satu kebiasaan saya, kalau saya terima telepon orang tua saya matikan handphone yang lain, saya matikan kalau saya lagi dengar radio, saya matikan segala kegiatan, saya berhentikan, saya muliakan orang tua dengan cara menerima telepon. Mudah-mudahan saya yakin, mudah-mudahan dengan menerima telepon memuliakan orang tua, Allah bukakan rezeki saya, Allah perbaiki karier saya. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Nah, anak-anak, adik-adik, mau sukses, sekolah bukan jaminan. Kalau sekolah jaminan orang sukses,
maka semua sarjana mestinya tidak ada yang nganggur. Tapi buktinya banyaknya sarjana yang nganggur. Buktinya ada orang tidak ada sekolah, hidupnya baik. Dan ternyata usut punya usut, salah satu sebabnya karena dia sangat memuliakan orang tuanya. Ya, bagaimana pula kita ini yang sudah berkeluarga? Cara memuliakan orang tua, muliakan mertua, hormati orang tua. Kadangkala kita sudah berkeluarga, orang tua kita muliakan, mertua kita tidak hormati. Padahal orang tua dengan mertua sama posisinya. Ketika kita bujang, 2 orang tua kita. Tapi ketika sudah menikah, 4 orang tua kita. Orang tua dari suami dan 2 orang tua dari kita. Berarti 4. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kesuksesan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada mahasiswa saya nanya begini, Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya tidak sholat? Bagaimana kalau orang tua saya tidak kerja baik? Bagaimana kalau orang tua saya tidak pernah ngurus saya dari kecil? Nah, apakah saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Silahkan pelajari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azor, penyembah berhala. Ketika mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim, sadar kok, itu bapakmu, bagaimanapun dia orang tuamu. Kau yang keluar dari desamu, jangan ribut sama orang tuamu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang ketiga. Muliakan orang tua, hormati ibu bapak. Yang keempat, jika ingin sukses dunia dan akhirat, maka jalan yang keempat adalah jangan lupa bayar zakat dan bayar sedekah. Zakat wajib, maknanya tidak dikeluarkan dosa. Sedekah adalah sunnah. Apa bedanya hadiah, Ustadz? Ada kan biasa kita bedakan hadiah dengan sedekah. Nah, contoh sederhana, yang supaya Bapak Ibu bisa bedakan mana hadiah mana sedekah. Kalau Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, memberikan sesuatu kepada saya, maka itu namanya sedekah. Kalau Ustadz Dasat Latif memberikan sesuatu kepada Yusuf Kalla, maka itu namanya hadiah. Jelas ya? Sedekah, orang atas berikan kepada yang lebih bawah. Sedekah. Orang bawah berikan kepada yang lebih atas, itu namanya hadiah. Nah, mau sukses, keluarkan zakat. Bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka harta-hartanya akan terkotori. Contoh, fungsi zakat itu membersihkan harta penghasilan. Ibu-ibu kasih air gelas. Itu halal atau tidak? Air gelas yang kita beli dengan halal, cara mencari duitnya halal, kita beli. Nah, sebelum kita minum kasih masuk gelas. Itu air putih halal apa tidak? Halal. Nah, karena Bapak Ibu tidak bayar zakat, tidak mengeluarkan zakat, yang air gelas 1 gelas ini adalah gaji, dagang, ya, pegawai negeri. Nah, itu halal. Kita punya penghasilan halal. Lalu karena kita tidak bayar zakat, maka air bersih yang halal tadi ini diibaratkan diambil air toilet. Tahu air toilet, Ibu? Tempat kita buang air besar atau air got. Ambil air got. Sudahlah, air got. Ambil 1 tetes saja. Yang hitam itu kotor. Yang kita lihat ada orang buang air besar dari sana. Lewat zaman saya kecil dulu, mandi di sungai, di atas buang air besar, kita mandi di sini pakai sampo. Nah, kita tiba-tiba kasih masuk di got itu tangan, lalu ditetesi 1 tetes. 1 tetes saja yang air bersih tadi masuk ke dalam. Kira-kira Bapak Ibu masih mau minum enggak itu air? Masih mau minum? Pasti tidak. Begitulah harta yang kita cari secara halal, kita cari secara benar, memenuhi kriteria halal haram. Lalu karena kita tidak bayar zakat, maka sesungguhnya sama kita minum air yang bernajis. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang bayar zakat itu kan ada orang bilang begini, saya yang cari uang, saya yang kerja, masa saya mau keluarkan, ini kan hak saya. Sama ceritanya begini, Bapak Ibu beli pisang. Kemudian kalau kita beli pisang, Ibu, dimakan enggak semua itu pisang? Makan semua? Ada yang dibuang? Mestinya enggak usah dibuang dong, kan kita yang punya, beli uang kita, ya makan semuanya dengan kulit-kulitnya. Maka orang yang tidak bayar zakat sesungguhnya sama dia makan pisang dengan kulitnya. Kalau kulit pisang masih enak makannya, Bu. Tapi kulit durian, Andre lah Bu aja. Itulah
orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau dia tidak mau bayar zakat, maka Allah paksa keluar duitnya. Dengan cara apa? Jangan heran ada orang kaya tapi malas mengeluarkan zakat, maka anaknya susah mendengar kata-kata, susah dinasehati, susah diberitahu yang benar. Kenapa? Yang membentuk darah daging anaknya barang haram. Kok bisa haram? Karena dia tidak bayar zakat. Jadi kalau ada orang biasa minta doa, Ustaz, untuk anak saya penenang hati, ya, itu yang paling penenang hati, beri makan anak kita yang halal. Salah satu sebab anak kita makan barang haram karena kita tidak tahu mengeluarkan zakat dan sedekah. Alhamdulillah, sepanjang hidup saya tidak pernah saya melihat orang bangkrut gara-gara membayar zakat. Justru orang yang pelit, yang biasanya susah hidupnya dan sengsara akhir hidupnya. Saya melihat pengalaman saya pribadi, semakin banyak mengeluarkan zakat, semakin banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah ganti dengan cara yang tidak disangka-sangka. Contoh ini ya saya alami. Beberapa saat yang lalu saya pergi mengambil cucian saya di laundry. Waktu saya ambil itu laundry, saya kasihlah penjaganya. Yang didapat di depan itu customer service-nya 4 orang. Saya kasih duit 100 ribu. 100. Tukang parkirnya saya kasih 50. Berapa uang saya semuanya keluar ibu? 4 customer service, 1 tukang parkir, 450. Pergi saya mengajar ke Unhas. Pulang mengajar, pagi-pagi saya pergi ambil laundry. Pagi-pagi, sore, kalau selesai mengajar saya pulang. Tiba-tiba bunyi telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ajudannya Pak Edi. Pak Edi siapa? Edi Baramuli. Oh, sekampungku itu. Kenapa beliau? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Saya diperintah beliau ketemu sama Ustaz. Ayo ya, ketemu di kantor ya, Jalan Kakak Tua, Makassar. Sudah, datanglah dia. Sampai saya di kantor, datang ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, saya yang telepon kita dia. Masuk Kideng. Duduk. Cerita. Pak Ustadz, ini ada salam dari Pak Edi. Langsung ditarik kantongnya. Ada amplop tebal. Tapi Ustadz, ini ada kiriman dari Pak Edi. Dalam hatiku, saya bilang langsung, kenapa ada? Kok bisa? Saya lama tidak ketemu. Ini Pak Ustadz, enggak tahu juga, tiba-tiba ada kiriman. Padahal dalam hatiku, cepat sudah, mari itu cepat. Sudah, pulang. Berapa keluar duit saya tadi pagi Pak? Berapa? 450 ribu. Begitu saya buka itu amplop, berapa isinya? 15 juta. Coba. Banyak sekali pengalaman saya. Pernah lagi, saya pulang mengajar, saya lihat tukang cat naik sepeda. Tukang cat, orang tua naik sepeda. Pasti orang susah hidupnya. Udah, saya mau kasih duit. Setan gatal. Ketika kita mau berbuat baik itu Pak, setan masuk. Setan itu bisa jadi dalam bentuk keluarga. Ada bapak-bapak mau bersedekah 400 ribu dalam kantongnya. Begitu mau pergi, didapat sama istrinya. Uang apa ini Pak? Mau beli semen, masjid lagi dibangun. Apa dia bilang istri? Sok kaya juga kamu. Mari tuh, belikan cincin. Kalah sama istrinya. Istri seperti ini, suaminya masuk surga, istrinya di blender. Kadang-kala kita sembunyi didapatnya juga itu ibu-ibu. Ada suami disimpan duitnya di bawah tempat tidur. Sudah itu disimpan lagi di bawah plastik, dibungkus lagi kertas. Didapat sama istrinya. Langsung istrinya bilang, Pak, duit apa ini? Dia bilang suaminya, duit sial. Maksudnya, saya sudah setengah mati sembunyi, kok masih dapat? Begitu saya sedekah, setan masuk. Ndak usah dah saat. Nanti kau dibilang orang sok kaya, ndak usah singgah. Lewat. Begitu lewat saya bilang kurang ngajar ini setan. Kau kira kalah ke saya? Saya singgah, saya tunggu itu. Pas depan PLN telok, saya kasih duit 100 ribu. Tabek deng, sedekah. Keluar doanya. Mudah-mudahan anak sehat walafiat, murah rezekinya, bahagia rumah tangganya. Allah gantikan secepatnya. Pergilah saya. Tiba-tiba siang-siang ditelepon saya yang punya pesantren di Pangkep. Ustadz Masrur namanya. Ustadz, sebentar malam ada Ustadz Samsi Ali, Imam New York. Gimana kalau kita ketemu di Wong Solo? Mohon maaf, saya janji istri saya makan malam hari ini.
Ah, sudahlah Ustaz, datang. Akhirnya saya telepon istri saya, Tabek sayang. Kenapa ketawa ibu? Saya kalau panggil istriku sayang. Cuma hati-hati kalau ibu tidak pernah dipanggil sayang sama suaminya, tiba-tiba sudah 30 tahun suami istri, tiba-tiba dipanggil sayang. Hati-hati. Ada orang lama setiap dia dipanggil sayang, ada tamu. Sayangku buat air panas. Sayangku buka pintu. Tiba-tiba cucunya bilang, ih kakek romantis betul. Dia panggil cucunya, aja merukah. Jangan ku ribut. Kenapa kek? Ku lupa namanya nenekmu. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudahlah, kasih. Saya pergilah malamnya. Ceramah Ustadz Samsi Ali, saya hanya mendengar. Begitu selesai acara, saya keluar, dikasihlah honor untuk Samsi Ali. Kasih. Apa kata Samsi Ali? Enggak usah. Jangan, enggak perlu. Saya sudah dapat tadi di dalam. Yang punya pesantren tadi langsung bilang, saya sudah niatkan harus keluar ini malam. Langsung dia tikungan ke saya. Kalau gitu Ustaz Dasar, enggak usah. Pada dalam hatiku, cepat ke sini. Berapa keluar duit saya pagi-pagi Pak? Saya kasih tukang cat 100.000. Begitu saya buka amplop, berapa isinya? 10 juta. Kenapa ibu miskin? Kenapa bapak-bapak susah? Karena malas bersedekah. Coba mulai besok sedekah. Isi itu celengan kalau hari Jumat. Meskipun 100.000 daripada 10.000 tidak ikhlas. Lebih baik 100.000 ikhlas daripada sudah 10.000 tidak ikhlas lagi. Yang ketawa saya serius ini. Terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kopi rumana seke. Padahal dia juga seke. Itu jangan harus seke. Sedekah Pak. Bapak-bapak ada yang rusak. Ada yang sudah setengah mati hidupnya. Banyak penyakitnya. Coba tolak bala dengan sedekah. Tolak bala. Sekalian saya luruskan. Alhamdulillah saya ingat. Orang-orang tua dulu sebelum datang Islam, mereka belum tahu, belum sampai dakwah kepada mereka. Mereka cara-cara tolak balanya apa? Pandretasi. Orang dulu. Sebelum mereka sadar, sebelum mereka tahu dakwah. Sekarang tolak bala tidak boleh, jangan lagi begitu. Kalau masih ada seperti itu, bukan pandretasi namanya, tapi apa? Mandreritasi. Tak makan, tidak apa-apa. Tapi jangan berpikiran bahwa tolak bala kasih makan ikan di laut. Lebih baik kasih makan anaknya tetangga atau janda-janda tua. Kasih makan itu. Jangan yang janda muda. Kalau janda muda banyak yang mau selesaikan. Janda tua. Bersedekah. Bapak misalnya sudah ke dokter kiri kanan, tidak sembuh-sembuh. Coba terapi dengan sedekah. Gimana caranya Ustaz? Bangun salat tengah malam. Minta dalam namanya salat hajat. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah Zat yang menyembuhkan. Engkaulah sumber segala kesehatan. Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Tak ada manusia kecuali Engkaulah yang bisa menyembuhkan ya Allah. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Salah satu tolak bala saya Allah. Saya bersedekah besok. Saya bantu anak yatim piatu 1 juta. Insya Allah tolak bala. Coba amalkan itu. Gimana Bapak tidak susah hidupnya kalau pelit? Ya, bersedekah. Tidak ada orang bangkrut ketika rajin bersedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, solat, hindari maksiat, muliakan istri, hormati suami. Kemudian bayar zakat sedekah dan pandailah melaksanakan kewajiban memuliakan orang tua. Insya Allah 4 hal ini kita lakukan, maka maqamam mahmuda. Allah angkat derajat kita, derajat di dunia dan insya Allah derajat di akhirat.